Kabar baik, perusahaan farmasi Amerika Serikat Pfizer yang bekerjasama dengan BNT Jerman dalam pengembangan vaksin COVID-19 pada tanggal 9 mengumumkan hasil uji klinis fase ketiga menunjukkan perlindungan vaksin terhadap virus mencapai 90%. It was exactly what you can imagine. It is a great day for science. It is a great day for humanity. Uji klinis vaksin yang dikembangkan bersama oleh Amerika Serikat dan Jerman dilakukan pada Amerika, Jerman, Brasil, Argentina, Afrika Selatan, dan Turki dengan total 43.500 relawan. Setiap peserta harus menerima 2 dosis vaksin. Dosis kedua diberikan 28 hari setelah penanaman vaksin pertama. Efek perlindungan muncul pada 7 hari setelah pemberian dosis kedua. Analisis awal efektivitas vaksin diperkirakan mencapai 90%. Harga saham Pfizer naik lebih 15% pada tanggal 9 yang juga mendongkrak saham Amerika Serikat ditutup lebih dari 834 poin tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Perusahaan Pfizer menyatakan akan meminta persetujuan darurat penggunaan vaksin dari otoritas Amerika Serikat sebelum November. Presiden terpilih Joe Biden menyatakan akan meminta perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat sesegera mungkin. Saat ini terdapat lebih 200 vaksin yang sedang diuji di dunia. 12 diantaranya berada dalam tahap uji klinis final ketiga. Sebagian pakar berpendapat data vaksin Pfizer dan BNT hanya berupa hasil analisis awal. Hal terpenting yaitu berapa panjang waktu perlindungan vaksin masih belum diketahui. MRT Taichung akan resmi beroperasi. Uji coba MRT jalur hijau akan dilaksanakan pada 16 November selama 1 bulan dan resmi beroperasi pada 19 Desember. Departemen Transportasi Taichung menyatakan bahwa tumpangan gratis dengan tiket elektronik akan diberikan selama 1 bulan dari 16 November hingga 15 Desember. Selama masa uji coba 1 bulan akan menetapkan ketentuan penumpang dan menguji tekanan jumlah penumpang, penggunaan tiket, serta operasional MRT. Jalur hijau MRT Taichung memasuki masa uji coba operasi setelah 11 tahun dan 3 wali kota. Rute sepanjang 16,71 km memiliki 18 stasiun yang dimulai dari stasiun utama Peithun dan berakhir di stasiun kereta cepat Taichung. Departemen Transportasi juga menyesuaikan rute bus Taichung dengan jalur MRT. Diperkirakan akan ada lebih 90 rute bus yang terhubung dengan setiap stasiun MRT. Menyusul terbentuknya Taifun ke-21 Etau, tekanan tropis di Laut Timur Filipina juga berkembang menjadi Taifun ke-22 Famco. Meskipun kedua taifun ini tidak berdampak langsung ke Taiwan, namun tetap akan membawa curah hujan singkat. 目前其实第21号爱桃台风它已经快要登陆越南，所以它的水汽对我们的影响会越来越少。因此星期三开始，这个水汽会比今天少一些些。Biro Cuaca Pusat CWB mengatakan taifun skala kecil Famco saat ini berada di Laut Tenggara Erluanpi. Taifun ini akan tiba di Laut Cina Selatan setelah melewati Filipina. Pengaruh uap air taifun ini terhadap Taiwan akan terus diamati. CWB juga menegaskan pembentukan 2 taifun secara beruntun adalah hal yang normal. Jumlah taifun sepanjang tahun ini juga mendekati angka rata-rata. Majelis Kesehatan Dunia WHA melanjutkan konferensi secara daring pada tanggal 9. Proposal mengundang Taiwan berpartisipasi dalam WHA sebagai pengamat yang diajukan 14 negara sahabat Taiwan harus lolos peninjauan Dewan Umum sebelum dapat diajukan ke sidang Majelis Umum. Meskipun banyak negara sahabat mendukung Taiwan, tetapi karena adanya tekanan dari Tiongkok, Dewan Umum menyarankan proposal ini tidak dimasukkan dalam agenda. Kemudian konferensi berlangsung dengan debat 2 lawan 2. Unfortunately, you have followed this precedent. The participation of Taiwan in the World Health Assembly as an observer is a health problem. It is not a political issue. Politik tidak seharusnya mengemudikan kesehatan. Perwakilan negara sahabat Taiwan, Kepulauan Marshall dan Honduras menyatakan dukungan terhadap Taiwan. Tetapi perwakilan Tiongkok dan Pakistan menekankan Taiwan harus mematuhi prinsip satu Tiongkok untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional. Kemampuan Taiwan memerangi pandemi telah mendapat pengakuan, tetapi Taiwan tidak dapat berpartisipasi dalam urusan internasional karena terhalang oleh Tiongkok. Perdana Menteri Su Tseng-chang berpendapat tingkah Tiongkok hanya mengundang banyak kecaman dari banyak negara dan masyarakat. Kementerian Luar Negeri selain berterima kasih kepada negara sahabat juga menyatakan penyesalannya mendalam. Juru bicara kantor urusan Taiwan Tiongkok Chu Fenglian mengatakan bahwa keputusan WHA untuk tidak memasukkan proposal terkait Taiwan dalam agenda kembali menunjukkan pembentukan 2 Tiongkok di dunia tidak valid. Sementara anggota Kongres Amerika Serikat Ted Yoho melalui Twitter menekankan bahwa Taiwan sangat diperlukan untuk memerangi pandemi.